Jangan sampai seperti itu, sampai Allah mengunci, menutup hati kita. Jangan sampai Allah menutup pendengaran kita. Jangan sampai Allah menutup penglihatan kita. Mudah-mudahan itu terhindar dari kita semuanya. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, kajian pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah ini dinilai ibadah sebagai Allah, pada Allah SWT, dan mudah-mudahan mendapat ridhonya. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Ustadz Muhammad Mukarram Ridho. Ini nanti sampai suruk kira-kira jam 5.20 atau 25, karena terbitnya jam 5:08. Maka dan mudah-mudahan saudaraku semuanya, jamaah semuanya, Bapak Ibu semuanya mau mendengarkan baik-baik, menyimak baik-baik dan memahaminya, dan yang terpenting adalah mengamalkannya. Buah dari ilmu adalah amal. Buah dari ilmu adalah amal. Monggo kita dengarkan baik-baik, kita simak, mudah-mudahan menjadikan pencerahan kepada kita semuanya. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi an jami'i dhunubina wa khatayana. Nusni alaihi narju rahmatahu wa nakhsha 'adabah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa safiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah azza wa jalla. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya adalah nikmatul iman, yaitu nikmat keimanan, di mana kita semuanya alhamdulillah terlahir sebagai seorang muslim, terlahir di tengah-tengah keluarga yang muslim. Untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Ta'ala begitu mudah, karena kita lingkungannya adalah lingkungan islami, dekat dengan masjid dan lain sebagainya. Sedangkan yang lain harus berupaya dengan berbagai ikhtiar. Bahkan terkadang harus mengalami berbagai intimidasi untuk mempertahankan keimanan dan hidayah yang diberikan Allah Ta'ala itu. Maka merupakan nikmat yang besar keimanan itu, sehingga kita diperintahkan untuk menjaga keimanan itu dalam hati kita hingga kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai Anda meninggal kecuali tetap membawa keimanan itu, keislaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun hati kita berbolak-balik dan hati itu bisa terkena penyakit, maka juga kita senantiasa harus waspadai apa saja penyakit-penyakit itu dan apa saja yang bikin hati kita menjadi lebih hidup. Maka pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang penyakit-penyakit hati, terus kemudian kita juga membahas kemarin tentang empat hal yang dapat mematikan hati. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah fudulul kalam dan fudulun nadhar, yaitu banyak bicara dan banyak melihat. Adapun yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini berkenaan dengan dua hal yang terakhir, yaitu fudulut ta'am dan fudulul mukhalatah, yaitu
berlebihan dalam makan dan berlebihan dalam bergaul. Kemudian tak lupa salam serta salawat semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dari beliaulah ya, kita ini meneladani bagaimana mentarbiyah, mendidik umat. Ya, bukan hanya diperhatikan dari sisi pengetahuan saja, ya, akan tapi juga menyiapkan pondasi yang kuat, keyakinan yang kuat, akidah yang kuat, ya, membersihkan ladang ilmu atau yang kita sebut dengan hati itu, ya, dibersihkan dari berbagai macam kotoran, baik itu kotoran kesyirikan ataupun penyakit-penyakit hati yang lainnya, sehingga hati itu akan menjadi subur ketika ditanami dengan pohon ilmu. Ya, yang menjadikan pohon ilmu itu tidak subur dan tidak berbuah itu terkadang karena memang lahannya tidak dipersiapkan dulu, yaitu hatinya ya, masih kotor, sehingga tidak bisa memancarkan cahaya ilmu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah yang mengutus kepada bangsa yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka, yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim, supaya ia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mentazkiyah mereka, ya. Karenanya penting proses tazkiyah ini, ya, utamanya sekarang bagi anak-anak muda kita ini yang rentan sekali terkena fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Ya, fitnahnya syubhat menyebabkan rusaknya pemikiran, rusaknya keyakinan, ya, dengan dimasuki faham-faham atau isme-isme yang bukan dari Islam, sehingga mereka membanggakan isme-isme itu, atau fitnatus syahwat, ya, di mana dunia begitu menggiring mereka kepada perlombaan, ya, untuk menjadi ahlud dunia, ya kan, supaya viral, supaya terkenal, supaya cepat kaya, supaya ya dan lain sebagainya, dengan cara-cara yang pintas yang terkadang memicu kepada kerusakan nafs atau jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang meracuni hati, bahkan menjadikan hati itu mati, yang ketiga yaitu fudulut ta'am, ya, banyak makan. Qillatut ta'am tujabu riqqatal qalb, ya, sedikit makan itu menyebabkan hati kita menjadi lembut, ya. Wa quwwatul fahmi, menjadikan pemahaman itu menjadi kuat. Inkisarun nafsi, mampu mendobrak hawa nafsu. Wa dha'fal hawa wal ghadab, juga melemahkan hawa nafsu dan kemarahan. Wa kasratit ta'am tujabu dzalik. Adapun kalau banyak makan itu justru sebaliknya itu. Ya, terlalu banyak makan mengeraskan hati, ya kan? Kemudian melemahkan pemahaman. Terus kemudian memicu melonjaknya hawa nafsu, ya, menjadikan orang mudah marah, ghadab. Ya. Maka dikatakan dari Mikdam bin Ma'di Yakrib berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sallu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma mala ibna Adam wi'a syarran min batnihi. Ya. Tidak ada, wi'a itu sebenarnya bejana begitu, ya. Bejana. Tidak ada wadah yang dipenuhi anak cucu Adam yang lebih buruk daripada seseorang yang memenuhi perutnya.
Bihasbi ibni Adam luqaymatun yadmanu salbah. Maka cukup bagi anak cucu Adam itu beberapa suapan yang dengan itu yadmanu salbah, menegakkan tulang punggungnya. Cukup bagi dia untuk berdiri, ya, atau melakukan aktivitas ya, secukupnya. Fa in kana la mahallata fa thuluthun li ta'amhi, ya. Karena pembagiannya itu fasulusun li ta'ami, lambung kita itu sepertiganya itu untuk makanannya. Ya. Wa thuluthun li syarabihi, yang sepertiganya untuk minumnya. Wa thuluthun li nafsi, yang sepertiga untuk nafasnya. Ya, rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wa qala hasan. Ya. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan ke kita, jadi lambung kita itu ya sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk nafas. Ya kan? Nah itu kalau tiga-tiganya diisi makanan semuanya, kira-kira gimana? Ya kan? Asupan oksigen kurang. Asupan oksigen kurang, akhirnya ngantuk. Ya kan? Dengerin khutbah itu kayak mendengarkan lagu Nina Bobo gitu kan. Lama-lama tidur, ngantuk gitu kan. Ya. Bisa jadi karena memang makannya yang terlalu banyak. Ya. Wa fudulu ta'ami da'un ila anwa'in katsiratin minasyarr. Sedangkan banyak makan begitu pun juga mengajak ya kepada jenis-jenis keburukan yang sangat banyak. Ya. Karena terlalu banyak makan atau kekenyangan itu cenderung yuharrikul jawarih ilal ma'asi, ya. Mendorong anggota tubuh kita ini untuk melakukan kemaksiatan. Bukan hanya itu, menjadikan kita ini berat untuk melakukan amal-amal ibadah dan amal ketaatan. Ya. Karena orang kekenyangan tuh umumnya kalau enggak ngantuk ya lemes. Sehingga melakukan amal-amal ketaatan itu menjadi berat. Ya. Wa hasbuka bihadzaini syarran, maka cukuplah bagi Anda ini menjadi perumpamaan buruknya daripada terlalu orang itu banyak makan. Berapa banyak maksiat yang dimunculkan atau yang terjadi disebabkan karena seseorang itu kekenyangan, ya kan? Dan berapa banyak dari amal-amal ketaatan ya, yang itu gagal dilakukan juga karena faktor kekenyangan. Maka cukuplah bagi seorang yang menjaga ya, perutnya itu dari keburukan ya, makanan, faqad waqa syarran adhiman, maka sungguh dia telah menjaga dirinya dari keburukan yang sangat besar. Ya. Itu baru urusan apa yang kita masukkan ke perut kita. Ya kan? Belum lagi kalau nanti urusannya dengan hal-hal yang sifatnya haram atau hal-hal yang berbau riba gitu kan. Ya. Kalau yang masuk ke kita itu tidak ada yang tumbuh dari anak cucu Adam itu, dari dagingnya, dari perkara yang haram, melainkan ia akan merasakan ya azabnya neraka. Ya. Belum lagi kalau itu riba gitu kan. Belum lagi kalau itu riba. Ya. Memang di dalam Al-Qur'an ya tidak disebutkan secara eksplisit langsung gitu kan apa yang termasuk ya, dosa besar yaitu kan. Dosa besar itu kan seperti menyekutukan Allah ya, syirik ya, terus kemudian durhaka kepada orang tua, terus kemudian zina gitu kan. Kemudian zina. Ya karena makan riba itu sendiri ya kan dosanya besar sekali.
Kalau seburuk-buruknya zina itu adalah seorang menzinai ibunya, maka makan riba itu adalah diibaratkan seperti seorang yang menzinai ibunya itu, dikatakan dalam hadis Rasulullah. Gitu kan. Maka begitu mudahnya orang-orang sekarang itu menghalalkan riba gitu kan. Bahkan memaksakan hidupnya itu harus pakai cara riba gitu kan. Nah, piye enggak ngono iki, enggak maju-maju, enggak ada semangat untuk bekerja katanya. Jadi urip ki nek ora ndek utang kuwi ora semangat nyambut gawe, katanya begitu. Ya, enggak peduli kalau utang itu adalah utang riba. Padahal sekecil-kecil dosa riba itu seperti seorang menzinai ibunya sendiri. Ya. Berarti kan buruk sekali itu, buruk sekali. Ya. Maka kita harus berusaha, berupaya sekuat tenaga jangan sampai ya masuk ke perut kita, anak cucu kita itu riba. Pasti itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik ya dalam rumah tangga. Jadi terkadang ada anak sulit dinasihati, ada istri sulit diluruskan ya kan. Ya harus muhasabah, jangan-jangan yang memang kita masukkan itu hal yang haram gitu kan, atau yang berbau riba sehingga keberkahan itu hilang. Ya. Karena memang ancamannya Allah kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan yang tersisa dari riba itu jika kalian orang beriman. Fa illam taf'alu, kalau tidak kalian lakukan fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Apa yang diperangi keberkahan hilang dari hidup itu. Ya. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Maka ini cukup menjadi nasihat ya yang mencambuk diri kita supaya kita lebih ya, hati-hati terhadap apa yang masuk ke dalam perut kita dan anak cucu kita. Wasyaitanu a'dhamu ma yatahakkamu fil insani idza mal'abatnahu minat ta'am. Sedangkan syaitan itu lebih mudah lagi untuk menguasai manusia kalau perutnya itu penuh dengan makanan. Makanya dalam sebagian athar dikatakan, namun demikian ini termasuk sebenarnya hadis dhaif, la aslalahu fi kitabis sunnah. Namun demikian Imam Al-Ghazali juga menyebutkannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Inna syaitana la yajri min ibni Adam majradam fadhiku. Sesungguhnya syaitan itu ya, mengalir masuk ke tubuh anak cucu Adam itu, ke hati anak cucu Adam itu majradam melalui aliran darah. Fadhiku, maka sempitkan aliran darah kalian itu. Ya, maksudnya bagaimana? Dhiku majaris syaitan bisaum. Ya, sempitkan jalur-jalur atau jalan-jalannya syaitan menuju hati Anda itu dengan melakukan puasa. Nah ini. Maka semakin banyak makan juga akan semakin di sana. Mohon tidak bicara sendiri Pak ya. Dengarkan ya. Mohon maaf. Jadi dhiku majaris syaitan bisaum. Ya, sempitkan ya. Jalan-jalan masuknya setan itu ke dalam hati kalian dengan melakukan puasa ya, dengan melakukan puasa. Maka kesebalikannya dari berpuasa adalah memperkenyang perut. Makin kenyang perut, makin terbuka di sana pintu-pintu syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Berkata sebagian ulama salaf, kana syabab yata'abbaduna min bani Israel fa idza kana futuruhum qama alaihim qaimun faqala. Ya, dulu zaman sebelum Rasulullah ketika pada zaman Bani Israel seorang anak-anak muda yang mereka ahli ibadah kalau sudah masuk waktunya pagi untuk sarapan sebagian dari mereka berdiri lalu mengatakan la ta'kulu katsiran fatashrabu katsiran fatanamu katsiran fatahsuru katsiran. Janganlah Anda makan terlalu banyak sehingga Anda akan minum juga banyak. Fatanamu katsiran, kemudian Anda akan tidur banyak. Fatahsyuru katsiran, kemudian Anda akan rugi banyak. Dari makan banyak, akhirnya minum juga banyak, akhirnya tidurnya banyak, akhirnya ruginya banyak.
Ya, ini perhatikan khususnya santri-santri ya. Ya. Maka sebagai santri itu harus dekat dengan yang namanya kebiasaan puasa. Ya, Senin Kemis atau kalau syukur-syukur ya kalau bisa puasa Daud gitu ya. Termasuk puasa yang dicintai Rasulullah itu puasa Daud. Ya. Jangan terlalu banyak makan dan jangan terlalu banyak di tempat tidur. Ini dua gangguan yang paling dahsyat bagi santri. Yang satu lagi adalah urusan perempuan. Ya, urusan syahwat. Ya, tiga hal ini yang umumnya menjadikan santri itu gagal ya, ya dalam belajar, dalam menghafal ya. Ya. Dulu kita sama teman-teman tuh kalau sudah masuk Ramadan, ya itu kasur itu dibalik itu kan. Kasur itu diberdirikan. Supaya apa? Supaya kita enggak tidur di kamar gitu kan. Supaya apa? Tidur di masjid. Ya kan. Ya. Ngaji itu kan. Tidurnya sambil duduk. Kalau belum bisa tidur sambil duduk ketika membaca Quran itu belum nikmat. Ya. Baca Quran sampai tertidurnya itu sampai sambil duduk. Nah, itu baru nikmat itu. Ya, menikmati betul menghafal Quran ya. Jadi begini. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ya yajuuna katsiran, begitupun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yajuuna katsiran, mereka lebih banyak merasakan lapar daripada kenyang. Wa in kana dzalika li'adami wujudi ta'am illa anna Allah la yakhtar li rasulihi illa akmalul ahwal wa afdaluha. Ya, bukan karena sekedar faktor ya tidak adanya makanan, akan tapi memang Allah pilihkan kepada Rasulnya itu adalah kondisi yang terbaik dan yang paling afdol. Maka dari situ kita juga meneladani Ibnu Umar, yang Ibnu Umar ini di dalam kisahnya yatasabbahu bi fi dzalika ma'a qudratihi ala ta'am. Jadi yang orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW ya, dalam sholatnya dan sikap sholatnya. Padahal beliau orang yang mampu kalau hanya untuk makan ya, untuk beli makanan yang banyak. Beliau orang kaya. Ya. Wa kadzalika kana abuhu min qablihi, begitupun perilaku bapaknya ya sebelumnya. Fi sahihain, di dalam kitab sahihain dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma syabi'a ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadima Madinah min khubzi barin thalatha layalin ya taba'an hatta kubida. Jadi Ummul Mukminin Aisyah sampai menceritakan sejak hijrah ke Madinah belum pernah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa kenyang 3 hari berturut-turut. Ya. 3 hari berturut-turut. Hatta kubida, sampai wafatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada 3 hari, pasti ada di situ 1 atau 2 hari merasakan kelaparan keluarga Rasulullah. Sampai meninggalnya Rasulullah sejak hijrah ke Madinah. Di fase Makkah berapa tahun? Fase Makkah berapa tahun adik-adik? 10 tahun. Kemudian di fase Madinah berapa tahun? 13 tahun. Bu, pernah Bu, sehari aja Bu kelaparan gitu Bu. Ya, ini keluarganya Rasulullah, Aisyah, Ummul Mukminin, ya, merasakan dalam setiap 3 hari itu pasti ada 1 atau 2 hari kelaparan. Ini dirasakan keluarganya Rasulullah SAW. Ya. Mengapa demikian? Karena memang itu pilihan hidup Rasulullah. Dan itu juga pilihan yang diambil oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya kan? Masya Allah, hal ini menunjukkan memang adanya keutamaan untuk kita ini tidak memperkenyang perut kita. Ya. Kita berlatih dengan berpuasa, ya kan? Setidaknya seminggu 2 kali kan begitu kan. Ada Senin, ada Kamis.
Bahkan diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah 3 bulan berturut-turut keluarganya Rasulullah itu tidak makan kecuali hanya kurma dan air putih. Kurma dan air putih. Itu nek kita kira-kira bisa bertahan enggak itu? Cuman kurma sama air putih, ya Allah. Ya, orang yang kita cintai, orang yang senantiasa kita muliakan, yang senantiasa kita bersolawat, yang kita senantiasa mengharapkan syafaatnya, seperti itu kehidupannya. Ya, begitu prihatin ya untuk umatnya. Kalau Rasulullah itu mau memperkaya diri gampang sekali, tapi itu tidak dilakukan. Justru kalau punya apa-apa, Rasulullah itu selalu diberikan. Ya, bahkan kalau ada emas yang tersimpan semalam saja di rumahnya itu menjadikan Rasulullah itu bingung. Bingung dalam artian ini harus segera dikeluarkan dari rumah saya. Ya, umatnya, semuanya untuk umatnya. Ya, bahkan nanti Rasulullah ketika dibangkitkan, ya, pas yaumul qiyamah itu yang diingat pertama kali juga ditanyakan adalah umatnya. Masya Allah. Betapa cintanya beliau besar sekali terhadap kita semuanya. Kemudian berkata Ibrahim bin Adam, man dhabata batnahu dhabata dinahu, barang siapa yang menjaga perutnya maka sungguh dia menjaga agamanya. Wa man malaka jau'ahu malakal akhlaqas shalihah, siapa yang menguasai rasa laparnya maka dia memiliki akhlak yang shalihah. Wa inna ma'siyatallahi ba'idatun minal ja'i, karena sesungguhnya maksiat kepada Allah itu akan jauh bagi orang-orang yang lapar, qoribatun minas sab'an, dan lebih dekat maksiat kepada Allah itu kepada orang-orang yang perutnya kenyang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah fudulul mukhalatah, yang terlalu berlebihan dalam bergaul. Ya. Fudulul mukhalatah di sini adalah daul adal jalib likulli syarr. Ini dikatakan penyakit kronis yang dapat menarik atau mendatangkan segala jenis bentuk keburukan. Ya. Maka betapa banyak ya kumpul-kumpul atau berlebihan di dalam berkumpul itu justru mendatangkan nilai-nilai minus atau nilai-nilai negatif yang dapat menghilangkan nikmat dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya memunculkan permusuhan, ya kan? Ya kan? Mulai dari ya, terkadang ada acara apa kalau tahunan itu reunian gitu ya. Ya kan, ya reunian itu bagus gitu kan. Tapi kalau terus kemudian karena reuni itu terus muncul CLBK, cinta lama bersemi kembali. Wah, terus menjadikan rumah tangga retak gitu kan. Wah, ini juga negatif gitu kan. Ya, artinya kita harus menimbang-nimbang betul di dalam kehidupan kita itu dalam bergaul atau di dalam kumpul-kumpul gitu kan. Membawa maslahat atau mafsadat gitu kan. Membawa kerusakan atau membawa kebaikan. Harus ditimbang. Bahkan termasuk interaksi kita kepada orang itu nanti juga akan dijelaskan di sini. Ada orang itu yang memang kita butuhkan untuk berinteraksi dengannya, ada yang hanya sesuai kebutuhan saja, ada yang memang tidak kita butuhkan, dan ada yang justru harus kita hindarkan dalam kehidupan kita. Nah itu. Wa inna ma yanbaghi lil 'abdi ay ya'khudha minal mukhalatah wa yaj'alun nas fiha arba'atu aqsam. Ya. Maka hendaknya seorang hamba itu di dalam ia bergaul membagi manusia itu menjadi dalam 4 kriteria. Ya. Apa kriteria yang pertama? Yang pertama adalah orang yang sangat dibutuhkan, orang yang sangat kita butuhkan. Siapa itu? Man mukhalatatuhu kal ghadai la yastaghni anhu fil yaum wal lailah. Orang yang kalau kita itu berinteraksi dengannya itu tidak terus
pernah merasa cukup. Ya, meskipun kita duduk dengannya sehari semalam. Ya, duduk dengannya sehari semalam itu masih merasa kita nggak cukup. Ya. Siapa mereka itu? Yaitu para alim ulama. Ya. Hakadha ala dawam, demikianlah ya seterusnya. Mereka itulah para ulama, para alim ulama, ya, yang mereka mengetahui tipu muslihat dari musuh-musuhnya, dari syaitan, ya. Wa amradil qulub, merekalah yang tahu penyakit-penyakit hati, wa dawatiha, dan juga termasuk obatnya. An-nasihuna lillahi, yang mereka senantiasa menasihati kepada Allah, wali kitabi, kepada kitabnya, wali rasuli, dan juga kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali khalqihi, fahada darbun fil mukhalatatihimur ribah kullar ribah. Ini adalah permisalan bahwa kalau kita berkumpul atau bergaul dengan para ulama itu adalah ar-ribhu kullar ribah, ya, keuntungan dari segala keuntungan. Ya, dekat dengannya selalu dapat nasihat, dekat dengannya selalu di sana mendapatkan petunjuk, dekat dengannya selalu bisa kita menangkis ya penyakit-penyakit hati, dekat dengannya meningkat iman dan takwa kita. Ya, maka ini kebutuhan pokok menjadinya, menjadi kebutuhan pokok, sangat penting, orang yang sangat dibutuhkan. Ya, berarti ini orang yang sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah orang yang kita berinteraksi dengannya itu hanya sesuai kebutuhan. Hanya sesuai kebutuhan. Yaitu man mukhalatatuhu kaddawa, orang yang ketika kita berinteraksi dengannya itu hanya seperti obat. Ya, obat itu kan kita ambil, kita minum kalau memang kita butuhkan. Ya. Kalau kita sedang sakit, ya. Ya tergantung apa yang sakit, sakit akhiratnya atau sakit dunianya. Kalau sakit akhiratnya, ya kan, berarti kan butuh yang pertama tadi. Kalau sakit dunianya, berarti kita juga, ya kan, kita datangi pakar, kita datangi ahli bisnis, gitu kan, kita berinteraksi dengannya secukupnya, ya kan, secukupnya. Kalau terlalu berlebihan juga berbahaya, ya kan. Ada juga yang ketiga, ini adalah orang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Wahum man mukhalatatuhu kadda, ya, mereka lah orang yang kalau kita itu berkumpul dengannya, sebenarnya itu orang itu seperti diibaratkan seperti sakit, seperti penyakit, ya, karena orang itu membawa penyakit hati, ya. Membawa penyakit hati. Padahal yang kita justru cari adalah bagaimana hati kita itu selamat. Bagaimana hati kita itu sehat. Bagaimana hati kita itu tidak mati, tidak sakit. Tapi kumpul dengan orang ini justru bisa menjadikan hati kita itu berpenyakit, ikut ketularan. Ya. Maka ini tergantung bagaimana kuat atau lemahnya penyakit yang ada di orang tersebut. Faminhum, di antara mereka, man mukhalatatuhu kadda'il adal. Di antara mereka itu ada yang jenisnya itu sudah seperti penyakit yang menular atau penyakit yang kronis. Penyakitnya menaun. Wa huwa man la tarabbaha alaihi dinun wala dunya, yaitu orang yang bagi kita itu tidak memberikan keuntungan dalam hal agama ataupun dalam hal dunia. Ya, dalam hal agama tidak menguntungkan, dalam hal dunia juga tidak menguntungkan sama sekali. Sehingga hal ini menjadikan Anda itu akhirnya adalah takhsyar, yaitu Anda akan rugi. Rugi dunia Anda, rugi akhirat Anda. Fahada idza tamakkanat minka mukhalatatuhu. Ya, lebih-lebih kalau Anda sudah kadung nyaman dengannya. Nah, orang yang sakjane itu tidak penting dalam kehidupan kita, ya. Tapi karena kita sering bergaul dengannya, akhirnya nyaman bersama dengannya. Ya.
Padahal itu wattasalat fa ya maradun mautun makhufun. Itu justru sebenarnya Anda terhubungkan dengan penyakit yang bisa mendatangkan kematian dan sangat mengerikan. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam hati mereka sendiri terdapat banyak penyakit. Ya, suka berkata kotor misalkan. Ada orang yang suka berkata kotor, sidik-sidik misuh gitu kan. Yo bener areke lucu gitu kan. Tapi sidik-sidik misuh gitu kan. Kenapa Anda suka bergaul dengannya? Ya karena lucunya gitu kan. Ya. Dikit-dikit misuh. Akhirnya hatinya juga ikut kotor. Enggak terasa, mungkin suatu saat juga dia ikut-ikutan misuh. Ya. Maka ada kaidah yang disampaikan Rasulullah SAW, almar'u ma'adini khalili. Seseorang itu bisa dilihat bagaimana cara beragama temannya itu. Fal yangdur ahadukum amman yukhallil ya atau yukhallal. Maka sebaiknya Anda itu perhatikan siapa ya orang yang Anda itu kumpul dengannya. Orang yang Anda jadikan teman dekat Anda, perhatikan itu. Karena orang itu umumnya cenderung akan mengikuti kebiasaan orang yang dia jadikan teman. Itu loh. Maka kalau yang dijadikan teman ini yang suka misuh, lama-lama misuh itu. Ya kan? Orang yang dijadikan teman ini suka ghibah, lama-lama jadi seneng ghibah. Ya kan? Orang yang diajak berteman ini suka namimah, suka ngadu domba, lama-lama juga jadi terbiasa ya mendengarkan atau bahkan terlibat dalam adu domba. Ya, ini penting sekali. Ya. Atau orang ini mengajak sum'ah gitu kan. Ya, mengajak sum'ah. Bagaimana unggul-unggulan dalam urusan apa? Dalam urusan amal gitu kan. Itu kan bagus. Tapi supaya di sana terkenal gitu kan. Nih, saya sedekahnya 10 juta gitu kan. Kamu berapa gitu kan. Ya, terus kemudian harus ditulis misalkan, harus diumumkan. Iya. Ada orang itu unggul-unggulan, bahkan dalam hal urusan akhirat, urusan sedekah saja. Unggul-unggulannya ini bukan unggul-unggulan yang baik, tapi untuk riya, untuk sum'ah. Ya. Saya sudah haji 2 kali, saya sudah haji 3 kali, kamu kan baru sekali, gitu kan. Ya kan. Ya hajinya bagus, tapi kalau tujuannya riya, tujuannya sum'ah, ini juga menjadi penyakit. Ya, menjadi penyakit. Faminhumul ladzi la yuhsinu ayatakalam fayufiduka. Di antara mereka ada yang enggak bisa lancar ngomong, maka itu lebih bermanfaat bagi Anda. Ya. Tapi ada juga yang enggak bisa diam, maka harusnya itu bisa mengambil faedah dari Anda, diberikan nasihat atau peringatan dan lain sebagainya. Ya. Di antara mereka ada yang ketika berbicara itu manis semanis madu, akan tapi hakikatnya adalah membawa racun. Ya. Maka orang-orang seperti ini harusnya kita berkumpul dengannya itu ya sebenarnya kan hal yang enggak dibutuhkan. Ya. Wabil jumlah maka kesimpulannya fa mukhalatatuhu kullu mukhalifil lirruh, ya berkumpul dengan hal-hal yang berselisih dengan ruh kita, yang justru menyelisih fitrah atau ruh kita, ya fa'ardiyah walazimah, maka berpaling itu harus diutamakan, mending kita tinggalkan. Ini ada orang kok ngerumpi-ngerumpi senengane nggunem eleke tangga, eleke wong gitu kan, tinggalin aja gitu kan, daripada hati kita jadi ikutan keruh gitu kan, akhirnya kita jadi ikutan kepo gitu kan, pengen ngerti, oh ya kan, wah. Akhirnya tidur juga enggak tenang, akhirnya sama suami ngerembug juga itu. Pak, aku mau krungu saka Bu iki kok jare Bu iki ngene, Pak iki ngene, tanggane ngurusi tanggane kabeh. Padahal urusan rumah tangganya sendiri banyak sekali. Iya kan? Ngurusi anake tanggane, anaknya sendiri belum bener gitu kan. Ya. Nah ini. Ya kumpul-kumpul itu baik gitu kan. Kalau memang kumpul itu membawa faedah. Tapi kalau kumpul-kumpulnya itu membawa mafsadah, kerusakan, ya membawa kepada penyakit hati,
ya maka ditinggalkan itu jauh lebih baik. Wa min naqdid dunya 'alal 'abdi ayyubtala bi wahidin min hadha darb wa laysa lahu buddun min mu'asyarati. Maka di antara bentuk kesengsaraan di dunia ini, kalau seseorang itu terkena ya ujian seperti ini, ya dia harus ada di lingkungan orang seperti itu, sementara nggak bisa menjauh. Ya, ini termasuk penderitaan bagi hati kita. Penderitaan bagi hati kita yang kita senantiasa pengen menjaganya bersih. Kalau punya teman, punya tetangga yang justru dia itu mengotori hati kita. Sebenarnya itu kan bagi hati kita, kalau hati itu bisa berkata itu dia menderita ya. Ya, terus ya dicekoi ya, hal-hal yang membawa penyakit hati, tapi kita nggak bisa menghindar. Ini sebenarnya bentuk kesengsaraan. Maka fal yu'ashirhu bil ma'ruf, yang penting tetap ya jaga ya, pergaulan dengannya itu dengan baik, hubungan sosialnya dengan baik. Wa yu'tihi dhahirahu wa yabkhal alaihi bi batinihi ya. Secara zahir tetap ya diberikan perilaku yang baik. Tapi dalam batin kita harus mengingkari perbuatan negatifnya, mengingkari ajakan-ajakan negatifnya, ya kan? Dalam hati kita harus mengingkari itu. Ya. Secara zahir kita tetap memperlakukan dengan baik, tapi hati kita harus membenci kemaksiatannya, harus menghindari ya kemaksiatannya dan lain sebagainya. Kemudian golongan yang terakhir al-qismur rabi, ya, yaitu orang yang justru harus dihindarkan. Jadi kalau yang pertama tadi memang sangat dibutuhkan, yang kedua hanya sesuai kebutuhan, yang ketiga sebenarnya tidak dibutuhkan, yang keempat adalah orang yang harus dihindarkan, justru harus dihindarkan. Mengapa demikian? Man mukhalatatul halak kullah. Karena kalau kumpul dengan itu halak kullah, semuanya rusak. Ya, semuanya rusak. Wa huwa bimanzilati aqlus syam, karena seperti diibaratkan itu seperti orang menenggak racun. Ya nek kalau dia itu punya penawarnya, maka kehidupannya masih bisa selamat. Kalau enggak punya penawarnya, wah bisa mati itu, mati sekarat hatinya. Wa ma aktsaru hadzal darb fin nasi la katharumullahu wa hum ahlul bid'ah wad dhalal. Ya, li aktsarihim. Ya, yang demikian ini kalau gambaran dalam kehidupan kita adalah mereka yang banyak bergelimang dengan amal-amal kebid'ahan dan juga amal-amal kesesatan. Ya, ahluz zaik, orang yang sesat. Ya, pemikirannya sesat, ya. Terus kemudian mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kesyirikan. Ya, mengajak kepada pemikiran yang rusak. Ya, termasuk fitnah syubhat tadi. Ya, fitnah syubhat itu kalau saya gambarkan kemarin, ya, fitnah syubhat itu dia merusak pemikiran. Dalam hal pemikiran apa? Menjadikan orang itu mencintai isme-isme lain daripada Islam. Ya, menyukai kapitalisme, menyukai liberalisme, menyukai leninisme. Anak muda begitu bangga kalau sudah pakai kaos yang gambarnya Che Guevara atau gambarnya Lenin, ya kan? Menyukai komunisme, ya. Paham-paham sesat ini harus dihilangkan. Gitu kan? Maka berkumpul dengan mereka itu merusak pemikiran. Bukan hanya itu, budaya, gitu kan? Merusak budaya itu dari sisi subhat pemikiran, ya kan? Ya, ada 5S, ada 4F gitu kan. 5S ada seks, song, terus kemudian soccer, kemudian ada style, ya. Terus kemudian ada smoke, seks itu seks ya, free sex ya. Itu yang dimasukkan melalui perusakan pemikiran. Terus kemudian song melalui lagu. Ya, kadang anak-anak muda itu nyanyi-nyanyi barat tapi nggak ngerti maksudnya, padahal hakikat lagu itu adalah nyembah setan. Ya, tapi dia hafalkan lagunya. Hakikatnya lagu itu mengajak kepada seks bebas, tapi dia hafalkan lagunya. Ini hati-hati, termasuk lagu Korea dan sebagainya harus ya, diwaspadai. Terus kemudian yang ketiga termasuk dari sisi soccer ya, soccer sepak bola ya.
Sepak bola itu ya olahraga, ya bagus-bagus saja. Tapi kalau berlebihan jadinya fatal, ya kan. Ya, ya sudah banyak cerita lah di Indonesia ini ya tentang hal itu ya. Terus kemudian style, gaya hidupnya, ya kan. Sekarang ini era digital, ya, sangat cepat sekali berubah gaya hidup anak-anak kita. Terus kemudian yang terakhir apa tadi? Smoke, ya rokok, ya rokok. Ya, mohon maaf ya yang merokok ya. Ya, yang jelas saya sampaikan begini. Yang jelas ya, merokok itu bukan kebiasaan para nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, merokok itu bukan kebiasaan para sahabat. Yang ketiga, merokok itu bukan kebiasaan tabi'ut tabi'in. Yang keempat, merokok itu bukan kebiasaan ulama-ulama soleh kita. Ya cukup itu menjadi dalil. Terlepas, monggo silakan Anda yang berpendapat itu halal, itu mubah, atau itu makruh, monggo silakan. Yang jelas dari orang-orang soleh kita terdahulu, dari para nabi, para rasul, enggak ada yang merokok. Ya, itu cukup menjadi kuduah kita, menjadi teladan kita supaya kita mencontoh kebaikan mereka. Terus kemudian ada apa tadi? 4 F ya, ada fun, food, fashion, terus kemudian apa? Ada fun itu hiburan ya. Ya, anak-anak muda sekarang begitu dimanjakan dengan hiburan sehingga mereka lalai belajar. Ya. Sehingga mereka lalai belajar, ya game online dan lain sebagainya. Terus kemudian apa jenis-jenis hiburan begitu dimanjakan sekali ya. Ya termasuk apa acara-acara ya, acara-acara hiburan-hiburan ya. Sehingga mereka lupa dengan masa mudanya, lalai dengan waktunya, lalai dengan tugas belajarnya, ya kan. Lebih suka hura-hura, akhirnya menjadi generasi yang lemah. Terus kemudian food, cara makannya, ya kan. Ini juga dirusak, ya. Cara makannya. Ya. Sekarang anak-anak kita makan aja harus cari yang bergengsi, harus di kafe, harus ya. Karena tujuannya apa? Untuk cari spot yang bagus, untuk update status baik di Instagram atau mungkin di WhatsApp ya kan. Kalau nyetatus di sawah itu kan gengsi gitu kan. Wah, kalau nyetatusnya di mall itu kan wah bergengsi gitu kan. Ya kalau di sawah gengsi, kalau di mall bergengsi gitu kan. Oh, di kafe itu kan. Ya. Padahal habis itu ya matun, ya macul gitu kan. jadi dibawa gengsi mereka itu. Ya. Fashion, cara berpakaiannya juga berubah gitu kan. Ya rambutnya disemir gitu kan, pirang, padahal jane kulitnya ireng. Ya, karena apa? Karena pengen kelihatan kayak artis Korea gitu kan. Ya Allah, cara berpakaiannya, cara ya dirusak semuanya. Ya, ini diantara bentuk orang-orang yang harusnya kita atau anak cucu kita menjauh darinya. Orang yang membawa kepada kesesatan ya, kesesatan kepada kerusakan pemikiran ataupun kerusakan moral ya dan lain sebagainya. Padahal mereka shadiquna li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi justru mengajak untuk menyelisihinya. Ya, jadi kalau orang sekarang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu dianggap kolot, ya kan? Orang pakai jilbab ya dianggap di sana sesat, dianggap di sana terlalu jangan sok alim ya. Terus kemudian orang pakai celana di atas mata kaki ya dianggap dianggap cingkrang gitu kan, atau dianggap fundamentalis ya kan dan lain sebagainya. Padahal itu yang sunnah justru. Orang berjenggot ya malah dijelek-jelekin, makin panjang jenggotnya makin bodoh gitu kan. Ada ceramahnya itu kan. Iya. Ya, orang berjenggot itu bodoh, makin panjang jenggotnya makin bodoh. Loh, jenggot ini sunnah Rasulullah, enggak bisa dipakai olok-olokan kan begitu. Ya, bahkan dikorbankan kiainya digunduli jenggotnya ini di gambarnya. Nah, ini enggak benar. Ya, enggak benar. Orang pakai niqab, pakai cadar gitu kan, difitnah dan lain sebagainya. Orang mau berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga kesuciannya, malah diolok-olok. Yang justru mengumbar auratnya dibiarkan. Ini sudah keliru, kuali ini, ya, kacau dunia sekarang ini, ya kan. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Kalau orang sudah
komentar seperti itu, jauhi saja. Ini jelas membawa penyakit ya. Terus kemudian justru fayaj'aluna sunnatan bid'atan, mereka menjadikan sunnah-sunnah itu justru dianggap hal yang bid'ah. Ya, wal bid'atu sunnatan, justru yang bid'ah dianggap itu sunnah. Jadi ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah di akhir zaman ini, justru sama mereka dianggap asing gitu kan, dianggap itu produk Arab lah dan lain sebagainya. Ya ini penyesatan mereka itu seperti itu. Fa'adha dharab la yanbaghi lil aqil ayyujalisahum wa yukhalituhum wa in fa'ala fa immal maut liqalbi al marad. Maka orang yang seperti ini, kalau bagi orang yang berakal, hendaknya tidak duduk, tidak kumpul dengan mereka. Kalau enggak, maka bisa jadi hatinya itu akan sakit atau hatinya itu akan mati. Ya. Nas'alullah lana wa lahumul afiyah warahmah. Kita senantiasa mohon kepada Allah Ta'ala ampunan dan juga rahmat dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu istiqomah dalam menjalani kehidupan ini dan kita mampu bergaul dengan baik, ya, tidak salah di dalam memilih siapa saja yang kita jadikan teman di dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan ya di dalam tausiah pagi hari ini tentang terlalu banyak makan dan terlalu berlebihan dalam berkumpul. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallahi aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz, jazakallah khair, luar biasa, tazkiyatun nafas, dan ini kita semuanya saya yakin juga mengalami. Ini tadi disampaikan, kalau saya dulu ingat ada judul lagu yaitu Too Much Love Will Kill You, terlalu banyak cinta akan membunuhmu. Memang yang terlalu banyak itu tidak baik. Dalam Al-Quran disebutkan juga minum dan makanlah secukupnya, dilarang berlebihan. Ini tadi untuk pergaulan, untuk makanan yang pertama ini tadi jangan sampai berlebihan. Dan juga masuk juga makanan yang kita makan ini akan mempengaruhi hati kita. Hati-hati. Ini tidak disebutkan yaitu masalah riba. Riba ini ya jadi zaman sekarang ini banyak yang melakukan, dan mudah-mudahan ayo kita berusaha, khususnya dari saya sendiri, dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri untuk menolak yaitu riba. Riba, hijrah, harus berani hijrah. Kita yakin yaitu dasarnya iman itu adalah seperti ini. Kita hadir di sini tadi karena iman. Hadir di sini tadi karena iman. Kenapa? Mbok enak-enak tidur, ya. Tidur enak, santai, apalagi dingin-dingin seperti ini. Tapi kenapa kita harus berjamaah di masjid? Kenapa kita harus mengikuti majelis dengan fokus, dengan memperhatikan betul, menyimak betul? Itu karena iman. Iman, ayo kita jaga betul-betul iman kita ini. Karena banyak contoh zaman Rasulullah itu karena iman. Yakin itu dasarnya, luar biasanya iman. Jadi itu harus berani hijrah, tinggalkan riba. Harus, saya sendiri juga mengajak, khususnya dari keluarga saya, ku anfusakum wa ahlikum naro, ini harus, dan dicoba terus, harus berusaha terus ini. Dan mudah-mudahan saya mohon doanya khususnya untuk keluarga saya bisa berani hijrah meninggalkan yaitu riba. Maka dan yang berikutnya tadi adalah terlalu banyak bergaul. Bergaul kita harus boleh, itu bagus. Memang kita harus bergaul dalam hidup kita yaitu habluminallah dan habluminan nas. Hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Kita makhluk sosial, enggak bisa tidak berhubungan dengan manusia, harus berhubungan dengan manusia, tapi pilih yang bermanfaat, jangan sembarangan. Kita dekat dengan yang orang soleh, solehkah, insya Allah akan nular ke diri kita.
kita dekat dengan penjual minyak wangi, insya Allah akan nulari kita. Kalau kita dengan pandai besi akan membakar kita. Hati-hati, be careful, ya, waspada dalam apapun. Ini mudah-mudahan sekali lagi ini sambil nunggu ya, waktu suruk. Mohon maaf kalau saya menyampaikan hal seperti ini. Ya, ini ada pertanyaan Ustadz. Boleh Pak? Belum saya tutup. Monggo. Baiknya yo kesini yo. Avandan, ya. Masih ada yang ganjel. Ya. Masalah riba ya. Ya. Apa itu BTN dan apa itu BPR ya. Ada saudara-saudara kita yang hidupnya di rantauan ya. Ya, atau saudara kita ya. Hidupnya selalu bersama keluarga itu kontrak kan. Jadi setiap hari atau setiap bulan itu nyelengi atau nabung ya. Itu hanya untuk makan dan bayar kontrakan gitu. Nah, mau beli rumah dengan sebanyak uang itu belum pernah dimiliki kita. Gimana kalau belinya itu secara cicil kan begitu ya. Cicil jadi seperti kredit. Ya. Begitu kan? Yun ngapunten Ustaz, tadi sebetulnya sudah tutup tapi kok ada jamaah ngucang-ngacung aja ingin tanya. Maaf ya Ustaz. Ya. Ya apapun ya, apapun. Kalau ayat Qur'annya sudah jelas, ya. Kalau hadisnya Rasulullah sudah jelas ya tentang riba itu, ya. Fatwanya para ulama pun juga sudah jelas tentang bahayanya riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya, mereka yang makan riba tidaklah berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan setan. Ya kan? Yatakhabbathu syaitanu minal mas. Umumnya mereka mengatakan innamal bai'u mislu riba. Ya kan? Ya riba itu enggak ada beda jauhnya dengan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kan Allah menghalalkan jual beli. Ya, transaksi-transaksi yang ada umumnya berbalut dengan jual beli. Tapi enggak semua transaksi terus kemudian dilegalkan. Kalau di dalam transaksi itu ahalla haraman wa harrama halalan, dalam transaksi itu ada hal yang melegalkan yang haram atau justru sebaliknya mengharamkan yang halal, maka transaksi itu batil. Ya, transaksi itu batil. Ya, entah itu dalam bentuk sepeda motor ataukah dalam bentuk rumah atau yang lainnya. Ya. Lah nek ngono kapan kita punya rumah Ustadz itu kan? Ya itu karena pola pikir kita. Ya, pola pikir mbah kita dulu bisa kok bikin rumah tanpa harus nyileh bank. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Malah sawah akeh gitu kan. Justru orang sekarang yang ketoke pegawai itu enggak bisa beli tanah. Gini apa nggih? Aneh kan? Kenapa mbah kita dulu gitu kan? Ya di mbiyen kan regane murah Ustaz. Iya gitu kan. Belum padat penduduk, iya gitu kan. Saya saja sampai detik ini belum punya rumah gitu kan. Iya. Bangun baru baru kamar gitu kan untuk peristirahatan. Ya belum bisa disebut rumah lah gitu kan. Karena apa? Karena belajar gitu kan. Saya masih senang belajar, istri juga masih senang belajar, anak-anak juga masih belajar, enggak masalah gitu kan. Kontrak lebih selamat gitu kan. Ya sambil kontrak sambil nyelengi. Ya. Pola pikir kita itu kan aneh gitu kan. Iya. Padahal kalau kita beli barang itu hanya 10 juta, tapi kita rela berikan
15 juta untuk orang lain. Ya, Anda beli sepeda motor, ya kan, harganya 12 juta, ya kan, 12 juta. Dengan kredit harganya jadi berapa? 17 juta. Gini apa enggak? Begitu kredit itu lunas, sepeda motor dengan jual, berapa harganya? Paling 6 juta. Ya sebenarnya kan jenengan itu rugi. Padahal kalau jenengan mau sabar, beli sepeda motor meskipun butut ya, second, ya, yang penting bisa jalan, harganya 6 juta, Anda bisa nabung untuk suatu saat beli yang bagus. Ini kadang orang itu terbawa gengsi, pengennya cepat punya, pengennya cepat kaya, pengennya cepat diakui statusnya, yo gengsi mosok pegawai, oh seprono seprene kok urung duwe omah, yo gengsi mosok pegawai, ya terkadang kita terbawa gengsi. Hati-hati ya. Dengan begitu akhirnya kita melegalkan cara-cara riba itu. Ya. Padahal itu justru menjadikan enggak berkah. Seandainya kita itu mau qanaah, ya. Kita itu mau menerima apa yang diberikan Allah Ta'ala. Insya Allah tambah barokah. Ya kan? Insya Allah tambah barokah. Ya Allah, saya berupaya sekuat tenaga untuk menghindarkan hutang riba ya Allah. Tolonglah saya. Insya Allah ditolong Allah. Hanya kita ini kadang nggak yakin dengan caranya Allah. Ya kan? Apa ya mungkin saya sedekah itu terus kemudian nanti bertambah? Apa ya mungkin kalau saya mengurangi harta saya ini terus kemudian dikembalikan Allah? Loh, kita kan ragu sama Allah. Ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya apa yang kita nafkahkan di jalan Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah akan melipat gandakannya dengan lipatan yang banyak. Yang kadang kita itu enggak yakin sama caranya Allah. Kita enggak yakin dengan petunjuknya Rasulullah, itu yang bikin kita itu gagal. Ya kan? Kadang setan memanfaatkan kita. Yo yo toh, nyatane seprene kowe urung iso gawe omah toh. Coba mbiyen manut karo aku gitu kan. Saya segera mengambil pinjaman dan mungkin wis duwe omah. Ya. Tapi enggak menimbulkan ketenangan. Hidup dikejar-kejar hutang, ya kan. Coba. Begitu Pak ya. Jadi apapun itu tidak bisa merubah, ya, tidak bisa merubah hukumnya. Kalau memang itu adalah lembaga ribawi dan dia juga mendistribusikan riba, apapun itu tidak akan berubah sampai hari kiamat, yaitu riba, gitulah. Itu riba. Baik itu untuk perumahan ataukah di sana untuk sepeda motor atau yang lainnya, ya kan. Maka upayakan. Cobalah, kalau memang masih mampunya ngontrak aja dulu nggak apa-apa. Sambil berdoa, sambil ikhtiar, sambil nabung, nyelengi, ya kan. Ya sambil sedekah, mudah-mudahan dilancarkan Allah. Insya Allah tercapai itu nanti. Ya, praktisi kita banyak kok gitu kan. Yang mulai dari awal, dari sedikit, ya kan. Kalau kita mau ikhtiar pasti dimudahkan Allah. Ya, insya Allah. Barakallahu. Jazakallahu khair. Cukup yang halal dan qanaah. Ini kuncinya. Ya, qanaah. Ini insya Allah akan merubah hidup kita menjadi barokah. Ini aja. Ya, nanti sholat suruk terus lanjut sarapan, nggih. Kita sareng-sareng sarapan, keadaannya mekaten dinikmati dengan ceria. Mekaten, monggo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.